Hasilnya cantik bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Mardia Wirman dalam rangka jeng 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 jeng. Hari ini kita akan belajar bersama membuat bolu dasar atau bolu jadul ya. Pastikan untuk membuat bolu ini sangat mudah sekali karena bahan-bahannya sangat mudah didapatkan, kemudian murah, kemudian ya pasti berhasil. Kegagalannya cuma 20% kali ya. Jadi cocok sekali untuk pemula yang mau belajar membuat bolu. Oke, untuk langkah-langkahnya kita bisa lihat bersama-sama. Yuk, mari. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pekerjaan kita ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini berhasil dan tidak gagal. Oke, sebelum semuanya kita mulai, kita harus menyiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Bahan-bahan untuk pembuatan kue kita hari ini sangat mudah, sangat murah dan simpel sekali ya. Jadi cocok sekali untuk pemula yang baru mau belajar membuat kue. Kalau yang udah lama membuat kue ya pasti udah bisa lah ya. Yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah telur sebanyak 4 butir, telur segar ya. Kamu harus mencari telur yang masih segar, kemudian juga ciri-ciri telur segar itu isinya masih kental sekali, putih sama kuningnya masih kental. Kemudian yang kedua margarin sudah kita lelehkan. Kalau mau lebih enak margarinnya bisa dicampur dengan butter atau ya kalau untuk pemula tidak masalah lah, kita pakai margarin saja dulu. Kemudian ada gulanya sebanyak 125 gram, gula pasir. Kemudian ada tepung terigu sebanyak 150 gram. Kemudian di tepung terigu ini juga ada tepung maizena sebanyak 20 gram. Kemudian susu bubuk sebanyak 20 gram. 20 gram itu kira-kira 2 sendok makan lah ya. Jadi bisa dicampur di sini, kemudian kita mix seperti ini, mereka jadi satu. Tadi susu, terigu sama maizena kita aduk jadi satu biar rata, kemudian nanti kita ayak. Ini sudah diayak ya, sudah beres semuanya. Kemudian ada vanili. Ini kita pakai vanili, pakai satu wadah gini aja, isinya dikit kok ini vanili. Untuk pengembangnya kita pakai SP ya. SP-nya bisa SP merek apa aja. Ini kebetulan yang ada pakai SP Cap Nona, ini kecil sekali nih. Kelihatannya. Terus kalau mau enak juga boleh kita pakai kental manis. Kental manisnya nanti secukupnya aja, karena kalau kebanyakan kental manis ini biasanya atasnya susah kering. Jadi kalau pemula-pemula itu biasanya carinya tuh yang kuenya mengembang sempurna, terus kering atasnya, yang besar-besar lah pokoknya kuenya. Tapi kalau misalnya kita udah biasa, ada juga orang-orang yang bolunya itu sukanya nggak terlalu ngembang dan kemudian agak basah-basah atasnya atau basah-basah dikit isinya itu. Kalau saya lebih suka yang seperti itu daripada kering, ngembang, atasnya kering, terus dalamnya itu kayak spong gitu ya, kering. Aku kurang suka sih. Jadi kalau mau agak-agak basah dikit ya dikasih ini ya. Oke, selanjutnya untuk peralatannya kita harus menyediakan spatula, pengocok, wadah untuk kita mengocok ya, dan juga kita menyediakan loyang untuk membakar. Ini loyangnya ukuran 20-22 ya, bisa kita gunakan. Dan harus ada mixernya. Nah,
Yang lebih istimewanya hari ini kita membuat kue dengan oven tangkring. Jadi buat teman-teman yang tidak punya oven listrik bisa pakai oven tangkring dan dijamin kuenya pasti berhasil asal diikuti step by stepnya. Oke teman-teman, untuk kita mulai saja ya. Kita pecahkan telurnya terlebih dahulu sebanyak 4 butir. Kita kocok bentar ya. Lalu kita masukkan gula sebanyak 125 gram. Kita masukin semuanya aja ya. Selanjutnya kita masukkan juga vanili. Kita mix ya. Selanjutnya kita masukkan SP tadi ya, 1 sendok SP, sendok teh SP. Kita mix sampai kental. Kocok terus sampai kental. Kurang lebih 5 menit ya kita kocoknya sampai kental, kurang lebih 5 menit. Sudah kental, jadi kalau kita angkat adonannya tidak jatuh. Nah, jadi dia membentuk seperti ini ya. Atau orang sebutannya itu jambul petruk. Oke. Sambil kita mengadon, menunggu, kita panaskan dulu ovennya. Jadi nanti ketika adonan selesai, ovennya sudah panas, tinggal kita masukkan saja ke dalam oven. Kita panaskan ovennya sebentar sembari menunggu ovennya panas. Kita bisa mengocoknya, mencampur yang lain ya. Selanjutnya kita masukkan tepungnya. Masukkan pelan-pelan saja, bertahap ya kalau untuk pemula. Kalau udah mahir sih nggak apa-apa, langsung dimasukkan semuanya. Kocok aja pakai kecepatan rendah. Kalau misalnya takut ngocoknya pakai pengocok pakai mixer, bisa pakai spatula.
sudah tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan mentega, margarin tadi. Ini margarinnya kita masukkan. Kemudian juga nanti kita masukkan susunya. Susunya bisa kita pakai sekitar 2 atau 3 sendok ya, tergantung selera aja sih. Oke, kenapa margarinnya kita masukkan di belakangan adonan ketika semua yang lain sudah selesai? Itu supaya kue kita itu nanti nggak ambles, nggak turun atau nggak bantet. Makanya margarinnya harus belakangan. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman yang pemula, jangan lupa margarin atau sesuatu cairan yang berat bisa dimasukkan belakangan, karena masih pemula. Nanti kalau kita masukkan di awal atau gimana nanti bisa salah ya, bisa kuenya bisa bantet. Dan yang perlu diperhatikan lagi juga, sebelum kita mengolah yang lain-lainnya, pastikan semuanya tidak ada mengandung minyak. Misalnya ini ada tetesan minyak atau tidak tetesan minyak, harus dicuci terlebih dahulu. Jadi jangan ada dari bahan-bahan dari alat-alat yang kita pakai mengandung minyak ya, karena nanti kuenya akan bantet. Nah, kalau mengolahnya sesuai dengan prosedur, maka insya Allah kuenya akan berhasil ya. Oke, kita tumpahkan aja ini margarinnya sampai habis ya. Kemudian juga dikasih susu. Susunya secukupnya saja, sekitar kurang lebih ya 2 sendok makan lah ya, 2 atau 3 sendok makan saja. Kalau untuk pemula, nge-mixnya sebaiknya memakai spatula saja. Tapi kalau memang sudah terbiasa ya nggak apa-apa, kita bisa memakai mixer. Kecepatan rendah aja ya. Kalau saya memakai mixer itu tujuannya biar cepat teraduk aja. Rata. Nah, adonannya sudah selesai. Sebelum adonannya kita masukkan ke dalam loyang, kita letakkan terlebih dahulu. Supaya adonannya rata, tidak ada mentega yang mengendap. Jadi mengaduknya itu dilipat ya, seperti dilipat dari atas ke bawah. Kita pastikan tidak ada cairan yang mengendap di bawahnya. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam loyang. Kita masukkan ke dalam loyang yang sudah kita siapkan tadi. Loyangnya berukuran 20 atau 22 cm ya, yang bisa digunakan. Oke, kita masukkan ya. Adonannya agak kental ini ya. Kalau adonannya kental begini, biasanya jarang sekali kuenya bisa bantet. Nah, dia kental. Dan yang perlu diperhatikan, apinya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, karena nanti kalau terlalu besar kuenya gosong di luar, dalamnya belum matang. Adonannya sudah siap untuk kita panggang. Kita rapikan, kita ratakan ya, dan kita enggak, biar udara di dalamnya bisa keluar. Jadi kuenya enggak menggelembung. Oke. Ini ovennya yang sudah kita panaskan tadi. Kita masukkan saja ke dalamnya. Kita tunggu sekitar nanti kurang lebih 30 menit atau 35 menit ya, tergantung oven masing-masing aja. Ini hasil kue kita balik aja ya. Nah, hasilnya cantik bukan?